Hai Moms, kita berjumpa lagi di cerita Mom and Joe. Saat ini kita sedang memasuki peralihan cuaca. Kadang-kadang terik, kadang-kadang hujan. Nah, apakah ini yang menyebabkan anak-anak sekarang mengalami penyakit gondongan? Penasaran? Yuk kita bahas sekarang. Gondongan itu adalah penyakit infeksi yang menular, terutama disebabkan oleh virus. Dia menyebabkan peradangan pada kelenjar air liur, terutama di kelenjar parotis. Penyebab gondongan adalah virus. Ya, khasnya adalah bernama paramyxovirus. Pada umumnya, infeksi ini mengenai anak-anak sekitar usia balita 2-12 tahun. Tapi kadang-kadang ada juga yang sampai usia 17-21 tahun. Gondongan ini menyebar secara droplet, yaitu apabila misalnya dengan batuk, berbicara, terkena percikan air liur, atau bahkan kadang-kadang hanya kontak luar juga bisa menyebabkan penularan infeksi. Nah, seperti dengan infeksi-infeksi virus lainnya, masa inkubasinya berlangsung sekitar antara 12-21 hari. Jadi nih, misalnya ketemu sama orang yang kontak dengan misalnya membawa penyakit mumps atau gondongan, biasanya nggak langsung kena besoknya untuk terjadi gejala penyakitnya. Mungkin terjadi untuk gejalanya adalah antara 7-21 hari ke depan. Nah, lucunya yang sudah terkena kontak ini nanti, meskipun belum ada gejala, dia masih tetap bisa untuk menularkan ke orang lain. Gejala yang tersering adalah yang khas, terutama ada demam, tapi bisa juga tidak disertai demam. Kemudian yang lebih khas lagi adalah pembengkakan, baik satu maupun kedua kelenjar. Biasanya anak-anak mengeluh pertama nyeri menelan, kemudian merasa lehernya membengkak. Tuh. Kemudian gejala batuk pilek juga dapat menyertai. Nah, kalau Amanda adalah peradangan pada leher ya. Leher, jadi kalau biasanya dia nyeri menelan, tapi ini bengkaknya di leher biasanya batas rahangnya tidak teraba lagi. Jadi dia akan mengeluh kesakitan terutama pada saat membuka makan. Yang sakit adalah di daerah mandibula sini. Pertolongan pertama tentu saja isolasi. Untuk anak yang terkena gondongan tidak boleh untuk beraktivitas di luar karena dapat menyebabkan penyebaran infeksi ke orang lain. Kemudian istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, hidrasi yang cukup, kemudian dengan pemberian obat pada gejala-gejala lain seperti misalnya pemberi obat penurun panas apabila terjadi panas, obat batuk dan pilek, dan pencegahan yang terpenting adalah sebenarnya untuk sanitasi. Jadi untuk penanganan apabila terjadi yang gejala seperti demamnya berkepanjangan atau demam tinggi yang tidak kunjung turun, kemudian apabila terjadi kejang atau bahkan penyakit yang lebih serius. Karena penyakit ini disebabkan oleh virus, tentu saja tidak memerlukan antibiotik. Jadi cukup untuk memberikan multivitamin dan istirahat serta obat-obat untuk menurunkan gejala atau obat-obat simptomatis. Tentu saja terutama makanan yang bergizi tinggi seperti sayur dan buah-buahan dan cukup untuk kalori seimbang. Yang dihindari adalah yang mencetuskan, contohnya kayak untuk menambah batuk dan lain-lain. Untuk bayi atau balita yang masih menyusui, tetap bisa menyusui dengan ibu, tapi tidak boleh kontak misalnya ada saudara lain dalam satu rumah. Jadi tetap memberikan ASI eksklusif apabila masih memberikan ASI eksklusif, kemudian makanan yang bergizi, serta pencegahannya mungkin dengan melengkapi imunisasi. Ya, imunisasi MMR yang dilakukan itu MMR, measles, mumps, rubella, itu rekomendasi IDAI adalah pada usia 15-18 bulan dan diberikan ulangannya pada usia 5 tahun.
Mams mungkin pernah mendengar bahwa gondongan dapat diobati dengan air sirih atau mungkin bahkan memberikan yang seperti warna-warnaan blau. Tapi sebenarnya itu hanyalah mitos. Jadi yang terpenting adalah jangan lupa untuk memberikan makanan bergizi tinggi, kemudian istirahat yang cukup, dan jangan lupa pencegahan utama adalah dengan memberikan imunisasi dengan jadwal yang sesuai dengan usia. Semoga obrolan kita kali ini di cerita Mam and Jo dapat bermanfaat untuk Mam semua. Sampai berjumpa lagi di lain waktu dengan saya Dr. Merdani Andina. Bye Mams.